Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan makalah penelitian fisika mengenai bahaya sinar gamma di bidang kesehatan. Perkenalkan, nama saya Amina Makmuro dari kelas 12 IPA 1, absen 05. Perkenalkan, nama saya Amira Amani Bestari dari kelas 12 IPA 1, absen ke-6. Perkenalkan, nama saya Raffiskanta Pramesti dari kelas 12 IPA 1, absen 34. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Sediki dari kelas 12 IPA 1, absen 26. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan. 1.1. Konteks penelitian atau latar belakang. Penggunaan radiasi sinar gamma telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern. Dalam aplikasinya, sebagai radioterapi, sinar gamma dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan bagi penderita kanker. Di sisi lain, sinar gamma yang merupakan radiasi ionisasi dapat mengganggu fungsi normal tubuh manusia dengan DNA, protein, dan lipid sebagai sasaran yang paling sensitif, dan sebagai konsekuensinya adalah kerusakan bahkan kematian pada sel normal selain dari sel kanker sebagai target utama penyinaran. Kerusakan biologis pada sel normal merupakan bentuk efek samping yang dijumpai pada semua kasus terapi radiasi. Pada beberapa kasus, penderita kanker yang mendapat pengobatan radiasi seperti kanker lambung dan kanker kolon, penyinaran selain mengenai organ sasaran juga melewati organ pankreas, di mana sekitar 10% organ pankreas masuk dalam lapangan penyinaran. Organ pankreas merupakan salah satu organ sensitif terhadap paparan radiasi sinar gamma. Terkenanya pankreas oleh radiasi sinar gamma dapat mengakibatkan fibrosis pankreas dengan sklerosis vaskuler, degenerasi saraf, dan nekrosis pada sel beta pankreas sehingga menyebabkan produksi dan sekresi insulin pada sel tersebut berkurang dan mengalami penurunan. Kerusakan biologis akibat radiasi ini adalah melalui pembentukan radikal bebas akibat ionisasi sinar gamma yang akan menyerang biologi sel. 1.2. Fokus penelitian atau rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari sinar gamma? Yang kedua, bagaimana sejarah penemuan sinar gamma? Yang ketiga, apa pengaruh dari radiasi sinar gamma? Yang keempat, bagaimana cara peluruhan dari sinar gamma? Yang kelima, apa saja bahaya sinar gamma dalam bidang kesehatan? 1.3. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui pengertian dari sinar gamma. 2. Untuk mengetahui sejarah penemuan sinar gamma. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh dari radiasi sinar gamma. Yang keempat, untuk mengetahui cara peluruhan dari sinar gamma. Yang kelima, untuk mengetahui manfaat sinar gamma dalam kehidupan sehari-hari. 1.4. Kegunaan penelitian. Untuk mengetahui bahaya dari sinar gamma pada kesehatan. Yang kedua, agar kita dapat mengaplikasikan sinar gamma dalam dunia kesehatan. Yang ketiga, untuk mengetahui keterkaitan sinar gamma di bidang kesehatan. Yang keempat, untuk memberikan pengetahuan tentang sinar gamma. Yang kelima, agar kita dapat memahami manfaat dari sinar gamma. Bab 2. Kajian pustaka. Sinar gamma adalah salah satu gelombang elektromagnetik yang biasanya dilambangkan dengan huruf Latin Y. Sinar gamma dapat diartikan sebagai sebuah bentuk berenergi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau proses nuklir atau subatomik lainnya seperti penghancuran elektron-positron. Istilah untuk radiasi elektromagnetik energi tinggi yang diproduksi oleh transisi energi karena percepatan elektron. Spektrumnya menempati tingkatan dengan frekuensi terbesar, yaitu 1020 Hz hingga 1025 Hz. Sinar gamma begitu istimewa dibandingkan dengan sinar radioaktif lainnya dikarenakan tidak memiliki massa dan muatan. Sinar gamma memiliki panjang gelombang yang paling kecil dan energi terbesar dibandingkan spektrum gelombang elektromagnetik yang lain, sekitar 10.000 kali lebih besar dibandingkan dengan energi gelombang pada spektrum sinar tampak. Selain itu, sinar gamma memiliki frekuensi paling besar, daya ionisasi yang paling rendah, namun jangkauan tembusnya besar dibandingkan sinar alfa dan beta. Sinar gamma terbentuk karena adanya proses nuklir atau
subatomik lainnya seperti penghancuran elektron-positron. Oleh karena itu, sinar tersebut tidak dapat ditemukan pada sembarang tempat karena hanya dapat terjadi akibat proses nuklir dan subatomik lainnya. Sinar ini dapat terbentuk saat 1. Ledakan bintang atau supernova, 2. Ledakan bom nuklir, 3. Bintang yang terhisap lubang hitam, 4. Terapi sinar gamma, 5. Gelembung energi di pusat galaksi Bima Sakti, dan 6. Bahan radioaktif. Sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik, sejenis dengan sinar X, dengan panjang gelombang pendek. Sifat-sifat sinar gamma yaitu 1. Tidak memiliki massa, 2. Memiliki daya tembus yang sangat kuat atau dapat menembus lempeng timbal setebal 20 cm. 3. Daya ionisasi paling lemah, tidak bermuatan listrik. Oleh karena itu, tidak dapat dibelokkan oleh medan listrik. 4. Berasal dari aktivitas radioaktif ataupun proses nuklir. 5. Memiliki frekuensi yang paling tinggi, 1020 Hz sampai 1025 Hz, sekaligus panjang gelombang yang terpendek. 6. Memiliki daya tembus yang tinggi. Sinar gamma tidak mengalami pembelokan, karena saat medan listrik tersebut diberikan sinar gamma akan tetap lurus tanpa adanya pembelokan. Hal ini disebabkan partikel sinar gamma tidak memiliki massa dan tidak memiliki muatan, sehingga tidak akan mencari pasangan muatannya. Ada 3 proses utama yang dapat terjadi akibat radiasi sinar gamma melewati bahan. Ketiga proses tersebut melepaskan elektron yang selanjutnya mengionisasi atom-atom lain dalam bahan. Efek fotolistrik adalah peristiwa diserapnya energi foton seluruhnya oleh elektron yang terikat kuat oleh suatu atom sehingga elektron tersebut terlepas dari ikatan atom. Efek Compton. Efek Compton merupakan efek yang terjadi apabila sinar gamma mengenai elektron bebas atau elektron terluar melalui suatu atom yang dianggap daya ikatnya sangatlah kecil sehingga sama dengan elektron bebas. Produksi pangan terjadi karena interaksi antara foton dan medan listrik dalam inti atom berat. Jika interaksi itu terjadi, maka foton akan lenyap dan sebagai gantinya akan timbul sepasang elektron dan positron. Bab 3. Metode penelitian. Dalam membuat makalah ini, kami menggunakan 2 metode, yaitu metode pendekatan dan pengumpulan data atau pengolahan data. 3.1. Metode pendekatan. Metode pendekatan mengungkap pola pikir yang digunakan untuk membahas objek. Setelah membahas pendekatan ini, diharapkan terdapat pemahaman yang baru tentang sinar gamma dalam bidang kesehatan. 3.2. Metode pengumpulan data atau pengolahan data. Di sini dikemukakan jenis metode pengolahan data yang diperlukan, yakni metode kuantitatif dan kualitatif, disertai dengan alasannya. Adapun penggunaan metode kuantitatif yang menghendaki penegasan teknik analisis, dimaksudkan untuk mengumpulkan data secara sistematis. Adapun penggunaan metode kualitatif menghendaki penegasan teknik analisis dan interpretasi data. Dalam hal ini, teknik analisis mencakup reduksi data, kategorisasinya, dan selanjutnya interpretasikan dengan berpikir. Bab 5. Pembahasan 5.1. Pengertian sinar gamma. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi dalam kurang dan karenanya juga energi yang paling besar. Sinar gamma memiliki rentang frekuensi dari 10⁻18 sampai 10⁻22 Hz. Sinar gamma dihasilkan melalui proses di dalam inti atom atau nuklir. Sinar gamma sering digunakan untuk membunuh organisme yang dikenal dengan istilah irradiation, sehingga dapat mengobati tipe kanker tertentu. Serangkaian sinar gamma dipancarkan langsung pada sel yang terkena kanker untuk dimusnahkan. Prosedur ini dikenal dengan istilah gamma knife surgery atau pembedahan dengan pisau gamma. 5.2. Sejarah penemuan radiasi gamma.
Penemuan radiasi gamma dimulai dari penemuan yang dilakukan oleh ilmuwan Prancis Henri Becquerel dan pasangan suami istri Pierre Curie-Marie Curie pada akhir tahun 1890-an. Mereka melakukan eksperimen dengan menggunakan bahan-bahan aktif seperti uranium, polonium, dan radium, yang mengarah pada penemuan pertama sinar radioaktivitas dengan tingkat energi yang sangat tinggi. Radiasi gamma mempunyai sifat 1. Radiasi dengan panjang gelombang pendek dan frekuensi tinggi. 2. Tidak membelokkan dalam medan magnet. 3. Energi yang paling besar. 4. Daya tembus terkuat. 5.3. Pengaruh radiasi gamma. Radiasi gamma mulai giat diteliti selama Perang Dunia Kedua, hingga menghasilkan senjata pemusnahan massal nuklir. Dari ledakan nuklir yang pernah terjadi, sinar gamma merupakan efek yang paling besar yang dihasilkan oleh sebuah ledakan nuklir. Selanjutnya, sinar gamma mulai digunakan dalam berbagai kegiatan, seperti pengobatan kanker melalui radiasi, pelacakan aliran fluida, pencarian sumber-sumber alam, sterilisasi peralatan medis, dan pemetaan geodesi. Semua kegiatan ini memanfaat sifat dari sinar gamma yang memiliki energi sangat tinggi dan daya jangkauan lebih jauh. Sinar gamma dapat memberikan dampak yang sungguh luar biasa bagi kesehatan seperti 1. Dapat menyebabkan kanker, misalnya kanker kulit dan tulang. 2. Rusaknya jaringan sel tubuh. 3. Mutasi genetik sehingga mempengaruhi generasi yang akan lahir. Sebagian besar manusia terpapar gamma secara alamiah yang terjadi pada beberapa radionukleida tertentu seperti potasium 40 yang dapat ditemukan pada tanah dan air, juga daging serta makanan yang memiliki kadar potasium tinggi seperti pisang. Radium juga merupakan sumber dari paparan radiasi gamma. Namun sebagaimanapun juga peningkatan penggunaan terhadap instrumensi kedokteran nuklir seperti untuk diagnosa tulang tiroid dan lung scans dan juga turut memberikan andil terhadap proporsi peningkatan paparan pada banyak orang. Kebanyakan paparan yang terjadi pada sinar gamma merupakan jenis paparan eksternal sinar gamma dan juga sinar X. Bagaimana diketahui sebelumnya, mudah untuk melintasi jarak yang besar di dalam udara dan mampu menembus jaringan tubuh hingga beberapa sentimeter. Sebagian besar dari sinar gamma tersebut memiliki energi yang cukup menembus tubuh manusia dan mempapar semua organ yang ada dalam tubuh tersebut, sehingga dalam kasus sinar gamma, baik paparan eksternal dan internal menjadi perhatian utama dalam proteksi dan selamatan radiasi ini dikarenakan sinar gamma mampu melintas dengan jarak yang lebih jauh ketimbang partikel alfa dan beta, serta memiliki cukup energi untuk melintasi keseluruhan tubuh, sehingga berpotensi untuk memapar semua organ tubuh. Jumlah besar dari radiasi gamma secara besar-besaran mampu melewati tubuh tanpa berinteraksi dengan jaringan. Ini dikarenakan pada tingkat atomik tubuh sebagian besar terdiri dari ruangan kosong, sedangkan sinar gamma memiliki ukuran yang sangat kecil dari ruang-ruang tersebut. Berbeda 5.5 Bahaya sinar gamma pada bidang kesehatan. Pemanfaatan gelombang gamma pun perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Lebih membahayakan apabila penggunanya dilakukan secara berlebihan. Namun secara umum bahaya sinar gamma dapat terjadi berdasarkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, ada dosis radiasi. Di bidang kesehatan, dosis yang terlalu tinggi dapat meningkatkan jumlah sel yang rusak dan akhirnya berpotensi menjadi sel kanker. 2. Lama paparan. Pada dosis yang tinggi, dengan paparan jangka pendek akan menimbulkan gejala pada tubuh seperti mual, muntah, diare, gatal, dan lain-lain. Bahkan bahaya gelombang gamma dapat menyebabkan kematian apabila dosis
dan lama paparannya tidak tepat. 3. Penyalahgunaan. Reaksi nuklir akan menciptakan gelombang gamma dengan energi yang sangat besar. Penyalahgunaan seperti demikian akan mengakibatkan efek yang sangat luar biasa terhadap kehidupan di bumi. Yang paling mengerikan adalah kematian dengan jumlah terbesar. Begitu membahayakannya apabila gelombang gamma ini. Bab 6 penutup. 6.1 kesimpulan. Kesimpulannya adalah sinar gamma ialah sebuah gelombang elektromagnetik yang kerap melambangkan huruf Y. Di dalam spektrumnya terletak di tingkatan menggunakan frekuensi sangat besar yaitu 1020 Hz hingga 1025 Hz. Maupun dengan panjang gelombang sangat pendek yaitu 10-17 meter hingga 10-12 meter. Dengan begitu, kata sinar gamma ini adalah sebuah bentuk energi radiasi elektromagnetik yang produksinya dari radioaktivitas maupun proses nuklir dan subatomic yang lain penghancuran elektron-positron. Radiasi gamma mulai giat diteliti selama Perang Dunia Kedua hingga menghasilkan senjata permusnahan massal nuklir. Dari ledakan nuklir yang pernah terjadi, sinar gamma merupakan efek yang paling besar yang dihasilkan oleh sebuah ledakan nuklir. Selanjutnya, sinar gamma mulai digunakan dalam berbagai kegiatan seperti pengobatan kanker melalui radiasi, pelacakan aliran fluida, pencarian sumber-sumber alam, sterilisasi peralatan medis, dan pemetaan geodesi. Semua kegiatan ini memanfaatkan sifat dari sinar gamma yang memiliki energi sangat tinggi dan daya jangkauan lebih jauh. 6.2 saran. Kami berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah ilmu dan bermanfaat bagi para pembaca. Dan kami sarankan sebelum penderita mendapatkan perawatan radiodiagnostik dan radioterapi sebaiknya diberikan suatu alat atau obat pencegahan agar efek-efek kumulatif yang akan timbul dapat dicegah, minimal dapat mengurangi tingkat keparahannya. Demikian presentasi dari kami kelompok 8 tentang bahaya dari sinar gamma di bidang kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf, atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.